Lalu bagaimana kabar reforma agraria saat ini, Pak? Di tengah wabah COVID-19. Halo sahabat ATR BPN, ketemu lagi di podcast Kementerian ATR BPN. Kali ini saya bersama Pak Sudaryanto, Direktur Landeform Kementerian ATR BPN. Siap, Bu. Kali ini kita akan membahas tentang reforma agraria. Nah, sahabat ATR BPN, kita ketahui bahwa reforma agraria itu merupakan upaya dari pemerintah untuk menata ulang struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dan mensejahterakan melalui penataan aset, legalisasi aset, dan redistribusi tanah, dan penataan akses, yaitu pemberdayaan. Nah, untuk itu saya akan menanya dengan Pak Sudaryanto nih, kita akan ngobrol nih Pak Sudaryanto. Ya, siap, Bu Yuli. Ya, berapa target reforma agraria dalam RPJM 2015-2019 dan 2020-2024, Pak? Ya, terima kasih Bu Yuli. Sobat ATR BPN, sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam target RPJM 2015 sampai 2024, yang mana itu juga salah satu nawacita dalam nawacitanya Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu reforma agraria ditargetkan ada 9 juta hektar. 9 juta hektar itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang kelompok pertama itu kelompok legalisasi aset, itu 4,5 juta hektar. Legalisasi aset sendiri ada dua jenis kegiatan, yaitu yang pertama adalah pensertifikatan tanah transmigrasi, itu targetnya adalah 0,6 juta hektar. Kemudian yang kedua adalah kategori pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, atau lebih dikenal masyarakat dulu namanya PRONA, dan juga pensertifikatan tanah milik masyarakat. Itu jumlah targetnya adalah 3,9 juta hektar. Kemudian di sisi kanan yaitu kelompok kedua, yaitu kelompok redistribusi tanah. Itu adalah negara memberikan tanah atau membagikan tanah kepada masyarakat atau kepada rakyat. Nah, ini dibagi juga dua jenis, yaitu tanah yang berasal dari tanah hak atau HGU, HGB, tanah yang ditelantarkan, kemudian tanah negara lainnya. Ini juga termasuk hasil penyelesaian sengketa dan konflik, Bu. Ini ada targetnya adalah 0,4 juta hektar. Kemudian yang satu lagi ada jenis dari pelepasan kawasan hutan, itu jumlahnya 4,1 juta hektar. Jadi totalnya adalah 4,5 juta hektar dari redistribusi tanah, kemudian dari legalisasi aset 4,5 juta hektar, sehingga jumlahnya 9 juta hektar. Demikian. Ya, kalau kita lihat tadi ada 9 juta hektar. Sebenarnya tanah-tanah untuk RA ini berasal dari mana aja, Pak? Kalau reforma agraria yang terutama yang berupa fresh land itu berasal dari tanah pelepasan kawasan hutan yang paling banyak, yaitu 4,1 juta hektar. Kemudian yang lainnya itu berasal dari HGU habis yang tidak diperpanjang, kemudian tanah yang ditelantarkan, dan juga tanah-tanah yang berasal dari penyelesaian sengketa dan konflik. Ini banyak juga mungkin sengketa konflik yang berkepanjangan, konflik agraria yang selama ini bisa kita selesaikan, itu juga bisa kita langsung jadikan sebagai objek reforma agraria. Cukup banyak ya, berarti sumber-sumbernya juga jelas.
Lalu bagaimana kabar reforma agraria saat ini, Pak? Di tengah wabah COVID-19 yang terjadi, bagaimana efektivitas pelaksanaan reforma agraria di lapangan dengan target yang begitu banyak? Ya, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa dengan adanya kondisi COVID ini, reforma agraria juga terdampak, Bu, karena kegiatan reforma agraria di seluruh Indonesia ini memerlukan pekerjaan tahapan yang harus turun ke lapangan, kemudian bertemu dengan masyarakat, sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan masyarakat berupa penyuluhan, kemudian mendata baik itu subjek dan objek, itu harus bertemu langsung dengan masyarakat, itu juga terkendala karena diterapkannya pembatasan-pembatasan pergerakan orang ya, termasuk PSBB, kemudian PPKM juga, sehingga ini juga secara tidak langsung juga berdampak juga terhadap kegiatan reforma agraria atau redistribusi tanah. Tapi apapun itu, reforma agraria harus tetap berjalan, Bu. Ya. Nah, di antara program strategis guna mendukung pemulihan ekonomi nasional PEN adalah percepatan pelaksanaan reforma agraria. Itu salah satunya, Pak. Di mana reforma agraria yang dijalankan dengan berdasarkan Perpres 86 tahun 2018 ya. 2018 ya. Itu adalah reforma untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu kira-kira implementasinya seperti apa, Pak? Baik, Bu. Memang sekarang ini reforma agraria sedang kita gencarkan lagi, sedang kita bangkitkan lagi, yang diantaranya dengan beberapa kegiatan atau strategi baru, yang mana yang pertama kita dengan sistem menjemput bola objek reforma agraria, Bu, dengan adanya pilot project menjemput bola untuk kegiatan pelepasan kawasan hutan dari hutan produksi konversi yang tidak produktif. Nah, ini sedang kita inisiasi bekerjasama dengan World Bank, ada di 4 provinsi, yaitu di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Timur, dan juga di Sumatera Selatan. Kemudian yang kedua, ditetapkannya reforma agraria sebagai major project oleh pemerintah, yaitu diinisiasi oleh KSP, Kepala Staf Presiden, kemudian disupport oleh kementerian lain, yaitu Kementerian Bappenas, Kementerian Kemenko Ekonomi, dan juga Kemenko Marves. Nah, ini program major project reforma agraria dalam rangka penyelesaian sengketa konflik agraria, Bu. Ini juga mendukung untuk percepatan reforma agraria. Ya, Pak, kalau kita dengarkan tadi bahwa ada pilot project yang dibiayai oleh anggaran Bank Dunia. Itu tadi hanya 4 ya, Pak? Bukan 7 provinsi? Untuk reforma agraria 4, Bu. Oh, hanya 4 ya. Kalau untuk reforma. Nah, terkait dengan ini, Pak, kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan reforma agraria dan bagaimana solusinya? Ya, memang suka dukanya dalam pelaksanaan reforma agraria ini memang yang ada beberapa juga, Bu, ya, di lapangan kita temui kendala. Yang pertama adalah pemahaman tentang reforma agraria sendiri itu belum begitu dipahami, baik itu oleh masyarakat maupun oleh stakeholder, oleh pemerintah daerah sendiri. Jadi seolah-olah reforma agraria ini hanya tugasnya BPN, ATR BPN gitu ya. Padahal sebenarnya reforma agraria itu tugas seluruh stakeholder yang terkait ya, terutama yang tergabung dalam tim gugus tugas reforma agraria. Nah, ini juga perlu kita berikan penjelasan kepada stakeholder, kemudian juga kepada masyarakat. Kemudian kalau di Jawa, Bu, reforma agraria ini mudah untuk mendapatkan subjek tapi susah untuk mencari objek. Jadi orangnya banyak yang membutuhkan tanah tapi objeknya atau tanahnya berkurang atau kurang gitu.
Tapi kalau di luar Jawa terbalik Bu, seperti di Kalimantan gitu ya, di beberapa daerah di Sulawesi atau di Papua, ini objek reformanya banyak, tapi subjeknya kurang. Nah, ini juga salah satu kendala bagaimana caranya untuk membagi-bagikan tanah kepada masyarakat yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan sebagai subjek reforma agraria. Nah, ini agak kesulitan di sana. Ini juga salah satu kendala. Kemudian juga setelah diberikan sertifikat, ini banyak juga yang dijual belikan Bu. Ini juga masalah klasik, masalah lama, bahkan ini terjadi sejak program transmigrasi. Jadi transmigrasi itu sampai sekarang juga masih banyak masalah karena sertifikat yang diberikan atau tanah yang diberikan itu begitu sudah diserah terimakan, tidak lama kemudian banyak juga yang dialihkan ke pihak lain. Nah, termasuk juga kegiatan redistribusi tanah. Oleh karena itu sekarang kami atau kita dalam rangka untuk mengendalikan jangan sampai ada proses pemindahan hak itu, kita coba untuk memberikan hak pemilik bersama Bu. Jadi tidak berikan sertifikat kepada orang per orang, namun kepada kelompok. Jadi hak sertifikatnya satu tapi namanya banyak gitu Bu. Jadi sehingga tidak mudah seseorang itu akan mengalihkan gitu. Ini pemberian sertifikatnya itu satu hamparan berarti? Iya. Jadi bukan per persil ya? Iya, satu hamparan. Jadi dan ini mungkin sangat efektif. Dimulai kapan ini Pak dilakukan? Sudah kita mulai, ini tahun kedua Bu. Ini tahun kedua sudah ada beberapa daerah yang sudah kita berikan dan masyarakatnya juga mau karena dia ingin tanahnya itu betul-betul bermanfaat gitu ya. Kalau begitu dapat terus dijual akhirnya uangnya habis. Tapi kalau tanahnya itu diusahakan dengan baik dan secara kelompok bekerja sama, itu mungkin akan lebih efektif. Baik Pak Sudaryanto, kita ketahui bahwa di awal tahun 2022 nanti akan diadakan GTRA Summit ya. Yeah. Ini adalah bagian dari reforma agraria. Yeah. Nah di situ nanti yang akan dibahas apa Pak? Baik Bu. Jadi GTRA Summit ini adalah merupakan harapannya Pak Wamen kemarin mencoba untuk membuat istilah rapat gugus tugas reforma agraria tematik itu Pak ya. Kemudian muncullah ide GTRA Summit di Wakatobi. Nah ini sebenarnya tadinya hanya digagas untuk membahas reforma agraria yang memiliki daerah pesisir Bu ya, awalnya itu yang tergabung di dalam paguyuban bupati yang mempunyai pantai atau pesisir pantai. Akhirnya tercetuslah bahwa reforma agraria Summit ini diangkat menjadi program atau isu nasional, sehingga kegiatan-kegiatan reforma agraria yang ada selama ini kemudian akan dibahas atau dikerucutkan atau disimpulkan di reforma agraria Summit yang akan diselenggarakan di Wakatobi, yang insya Allah akan dilaksanakan di akhir tahun 2021 ini. Dan harapannya ya mudah-mudahan reforma agraria semakin bisa dinikmati oleh masyarakat dan juga semakin bisa dipahami juga oleh stakeholder terkait karena sudah melibatkan berbagai pihak Bu, baik itu gubernur, bupati, wali kota, dan mudah-mudahan juga mungkin masyarakat dan bahkan sekarang CSO juga sudah ikut terlibat untuk berperan aktif dalam mensukseskan reforma agraria. Gitu. Ya, tadi kalau kita kilas balik ke belakang itu bahwa reforma agraria itu salah satunya adalah legalisasi aset, legalisasi aset dan redistribusi, ya dalam rangka penataan aset. Nah, kalau kita lihat Pak, capaian dari redistribusi tanah khususnya dari PKH itu kok masih rendah? Kenapa ya Pak? Ya, ini memang
salah satu PR kami, kenapa redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan itu masih rendah, memang ada beberapa hal, ada beberapa masalah. Yang mana ini karena pelepasan kawasan hutan itu memang tidak langsung serta-merta bisa disertifikatkan, Bu, karena masih memerlukan penataan batas, kemudian masih memerlukan SK pelepasan kawasan hutan. Nah, oleh karena itu untuk mendaratkan koordinat-koordinat yang ada di perbatasan antara kawasan hutan dengan area penggunaan lainnya itu harus ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan. Nah, sementara data-data yang diperoleh itu belum seluruhnya itu bisa langsung kita eksekusi. Jadi masih perlu survei bersama antara Kementerian ATR BPN dan Kementerian KLHK. Kemudian baru bisa setelah itu clear and clean disertifikatkan. Karena kalau belum clear and clean disertifikatkan, nanti khawatirnya nanti ada permasalahan hukum di kemudian hari karena mensertifikatkan tanah di dalam kawasan hutan. Demikian, Bu. Baik, terima kasih Pak Sudaryanto yang telah menyempatkan hadir di podcast kami. Tentunya banyak sekali hal yang dapat kita pahami tadi. Kita mendapat pengetahuan baru mengenai reforma agraria. Untuk Sobat ATR BPN semua, mari kita bersama-sama gaungkan acara besar GTRA Summit yang akan diselenggarakan di Wakatobi pada tahun 2022. Diharapkan acara ini dapat meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antar stakeholder dalam rangka percepatan reforma agraria. Oke, sahabat ATR BPN, sampai ketemu lagi pada podcast selanjutnya.